Baik, sehat ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Baik. Ya, silakan Pak Yakobus untuk memandu acara Lentera Minggu edisi pagi hari ini. Dan hari ini akan membahas mengenai pembinaan iman oleh komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi Paroki Bunda Maria ya, Bapak? Iya. Baik, silakan. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, terima kasih untuk kembali mendengarkan Lentera Minggu Katolik, program RRI Pontianak Pro 1. Semoga kita selalu diberkati oleh kasih karunia Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mari kita memulai Lentera Minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Karena berkat kasih karunia-Mu, kami dapat bernapas, hidup di muka bumi ini dengan segala karunia-Mu. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang selalu membimbing dan memberkati, menyediakan segala sesuatu yang baik kepada kami. Kami mengucap syukur atas hadirat-Mu dan segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau dipimpin oleh kasih-Mu, melalui kasih Yesus Kristus yang sempurna. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kerahiman ilahi berarti kita berbicara tentang siapakah Yesus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melihat apa itu kasih Kristus. Bagaimana kasih Kristus itu dalam kerahimannya memperlihatkan suatu kasih yang sempurna. Yesus, siapakah Engkau? Karena kita tahu kerahiman ilahi keluar dari hati kudus Yesus Kristus dan memancarkan sinar-sinarnya, sinar kemuliaannya. Dan kita harus mendalami siapakah Yesus itu. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 1 ayat 9-12. Kita semua umat Kristiani, umat Katolik, diajak untuk mendalami kembali kekayaan iman kita berupa kitab suci dan ajaran gereja. Sebagai umat beriman, sudah sepatutnya kita tahu dengan baik siapakah yang kita imani.
Oleh karena itu, dalam upaya menggali kekayaan iman kita bersama, mari kita memahami bagaimana Kristus sebagai kerahiman ilahi menurut kitab suci. Dan sudah dibacakan sesuai apa yang disampaikan oleh Santo Paulus, bahwa pentingnya dalam mewartakan Injil sebagai bentuk cinta kasih Allah dalam kerahiman ilahi. Pengenalan akan Yesus Kristus kita mulai dengan pembahasan yang singkat tentang sabda, karya, dan peristiwa Yesus. Penting adanya bagi kita dan harus memahami sabda, karya, dan peristiwa Yesus. Selanjutnya, pengenalan akan Yesus akan semakin didalami. Bagaimana kita memahami bahwa Yesus memiliki gelar-gelar yang kita temukan dalam kitab suci dan tradisi gereja. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus mendalami peristiwa Yesus. Kehidupan Yesus seperti dikisahkan oleh keempat Injil terdiri atas pemberitaan yang dibawanya, karya yang dilakukannya, dan peristiwa yang dialaminya. Ketiga unsur tersebut, yaitu sabda, karya, dan peristiwa Yesus, saling melengkapi dan diharapkan memberi informasi yang cukup mengenai siapakah Yesus menurut iman Kristiani. Karya kerahiman Allah bersumber dari firman dan sabdanya. Dan Yesus sendirilah karya agung kerahiman Allah yang luar biasa, di mana Yesus memberitakan kerajaan Allah sebagai hal yang paling utama dalam kerahiman Allah. Kerajaan Allah adalah kerahiman Allah yang bersumber dari apa yang dikatakan Yesus sendiri tentang siapakah aku ini. Cara Yesus mengajar memberi kesan perbedaan dan kebaharuan bagi para pendengar yang berlatar belakang tradisi dan agama Yahudi. Kita bisa baca dalam Injil Matius bab 5-7 tentang khotbah di bukit. Apa yang disampaikan Yesus ini adalah suatu hal bagaimana kerahiman ilahi diwartakan. Inti pokok pemberitaan Yesus ialah kerajaan Allah yang mengundang semua orang untuk bertobat. Injil Markus bab 1 ayat 15. Gagasan kerajaan Allah atau kerajaan surga dalam Matius merupakan pemahaman yang sifatnya dinamis, sehingga jangan hanya dipahami sebagai sebuah tempat di luar dunia ini. Memang kerajaan Allah atau kerajaan surga dipakai untuk menunjuk tempat. Misalnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Injil Matius bab 18 ayat 3. Kerahiman ilahi adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan surga. Dalam doa yang kita daraskan, dalam doa Santa Faustina, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Belas kasih Allah begitu dirindukan oleh semua orang. Dan belas kasih Allah itu adalah Yesus sendiri. Sehingga doa Santa Faustina ini menunjukkan kepada kita begitu besar kerahiman ilahi dan belas kasih Allah kepada kita. Sehingga kerahiman ilahi yang adalah kerajaan Allah dan kerajaan surga dan Yesus Kristus sendiri merupakan sesuatu yang harus kita pahami
Meskipun demikian, paham tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga pada umumnya menunjuk suatu suasana, situasi, tindakan, dan peristiwa yang sifatnya dinamis. Gagasan mengenai kerajaan Allah diambil Yesus dari alam pikiran Yahudi di zamannya. Dalam alam pikiran itu, gagasan kerajaan Allah tidak sepenuhnya sama artinya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kerajaan Allah adalah dinamika tindakan Allah yang mewujudkan peranan-peranan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, peranan-peranannya sebagai raja dan umat manusia diundang mengakui bahwa Allah adalah sungguh raja bagi hidup mereka sepenuhnya. Berkaitan dengan pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah, Yesus menyerukan pertobatan dari pihak manusia dan belas kasih Allah, yaitu kerajaan Allah, terjadi. Kita bisa baca dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kehadiran Allah sebagai Raja sudah selayaknya ditanggapi dengan sikap hidup yang pantas oleh umat manusia sebagai hamba dan ciptaannya. Gagasan tobat sebenarnya sudah ada dalam alam pikiran Yahudi. Yohanes Pembaptis juga menyerukan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Injil Matius bab 3 ayat 2, ayat 7 sampai 10. Meskipun demikian, pertobatan yang diserukan Yesus berbeda dengan pertobatan dalam tradisi Yahudi dan Yohanes Pembaptis. Paham Yesus tentang pertobatan terungkap dalam cerita yang tercantum dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Dan kita bisa baca juga dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 24. Selanjutnya, Injil Lukas bab 7 ayat 41 sampai 43, ayat 47b, dan Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Pertobatan yang dikehendaki oleh Yesus adalah pertobatan yang tidak didasari oleh ketakutan akan hukuman Allah, tetapi lebih didasari oleh kesadaran akan Allah yang sangat mencintai umatnya. Itulah kerajaan Allah. Karena cinta Allah yang begitu besar itu, manusia dengan pertobatannya berniat untuk membalas kasih-Nya. Ciri-ciri kerajaan Allah, khususnya sifat-sifat Allah, yang digambarkan sebagai raja oleh Yesus terutama diajarkan melalui berbagai macam perumpamaan yang intinya mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah karunia. Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46 yang tidak dapat direbut manusia. Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Allah yang meraja menurut pemberitaan Yesus bukan pertama-tama hakim dan raja yang berkuasa, atau seperti dipikirkan tradisi Yahudi, melainkan Bapa yang penuh belas kasih dan pengampunan, lebih-lebih bagi para pendosa yang bertobat. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 15 dan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, kita akan lebih mendalami tentang kerajaan Allah dalam paruh yang kedua. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.